yang berada di depan di sebelah kanan. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Senin 17 Oktober tahun 2022 akan berlangsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam agenda penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan kepada Bapak Irham Kalenggo Esos MSI. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Selatan, yang saya hormati Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat eselon 2 dan 3 lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik, hadirin undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama mari saya mengajak kepada kita sekalian untuk tiada hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir di ruang rapat ini dalam rangka mengikuti agenda DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yaitu rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Rapat Dewan hadirin yang sama berbahagia, di meja pimpinan rapat kami telah menerima daftar hadir yang telah ditandatangani sejumlah 19 anggota Dewan dari 35 anggota Dewan seluruhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 4 Peraturan Tata Tertib Dewan,
maka rapat dapat dibuka karena telah memenuhi quorum. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan dibuka. Rapat Dewan hadirin yang sama berbahagia, sebelum rapat dilanjutkan, perkenankan saya membacakan susunan acara akan berlangsung pada rapat paripurna hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pengesahan susunan acara, ketiga pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan Selatan, keempat penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuningan Selatan tahun anggaran 2023, kelima pidato Bupati Kuningan Selatan, yang keenam penutup. Demikian susunan acara akan berlangsung pada rapat paripurna hari ini. Untuk itu saya perlu menanyakan kepada peserta rapat dalam hal ini anggota Dewan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat Dewan hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita masuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan surat masuk yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan Selatan. Kepada Saudara Insinyur Haji Agus Salim MSI, disilakan. Surat masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan Selatan nomor 045.2/1144 tanggal 14 Oktober 2022. Jenis surat dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun anggaran 2023. Banyaknya 1 eksemplar keterangan, dikirim dengan hormat sebagai bahan laporan selanjutnya. Atas nama Bupati Konawe Selatan, Penjabat Sekretaris Daerah Haja Siti Hadijah SOS MSI, Pembina Utama Muda golongan 4C, NIP 1971 1007 1997 03 2007. Cap ditandatangani. Selesai. Demikian pembacaan surat masuk. Kepada Saudara Sekretaris Dewan diucapkan terima kasih. Rapat Dewan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dari Bupati Kuningan Selatan kepada DPRD. Untuk acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Disilakan. Kepada Bapak Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati Konawe Selatan, disilakan mengambil tempat di depan. Hadirin disilakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kuningan Selatan dengan ini menyerahkan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 kepada DPRD Kuningan Selatan untuk pembahasan. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Irham Kalenggo, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Selatan, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kuningan Selatan, tepatnya hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022, saya menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Kuningan Selatan tahun 2023 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Terima kasih.
kepada Bapak Bupati Kondal Selatan, Wakil Bupati Kondal Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Kondal Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Kondal Selatan diucapkan terima kasih. Disilakan kembali ke tempat dan pada para hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih rapat Dewan Hadirin yang saya muliakan. Selanjutnya marilah kita masuki acara kelima, yaitu pidato Bupati Kondal Selatan. Kepada Bapak Bupati dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Kondal Selatan, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Kondal Selatan, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kondal Selatan, yang saya hormati PJ Sekda yang mewakili para pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator lingkup pemerintah Kondal Selatan, hadirin undangan, insan pers yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini 17 Oktober 2022 kita hadir dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan untuk penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023. Hadirin undangan yang berbahagia, rancangan APBD Kabupaten Kondal Selatan tahun anggaran 2023 merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi produk hukum berupa peraturan daerah, sehingga proses dan tahapan lahir dari sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kesemuanya ini dapat terlaksana dengan baik apabila kita semua masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi sesuai dengan amanat undang-undang, di mana pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran dan DPRD sebagai pengawas dalam pelaksanaan penggunaan anggaran. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, kebijakan yang melandasi dalam rangka anggaran pendapatan belanja 2023 juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang baru-baru ini kami diundang khusus dengan beberapa masalah pokok. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Artinya apa? Kita di Kondal Selatan ini tidak boleh ada orang yang rawan pangan. Dan APBD kita untuk mendorong. Yang kedua, kemiskinan ekstrim. Nah, ini harus kita menjadi perhatian kita bersama. Yang ketiga, masalah inflasi yang menghantui kita, karena ini sebuah negara sudah demikian. Yang keempat, ya masalah stunting. Nah, kalau tahun lalu kita masalah COVID yang nomor 1, alhamdulillah, mudah-mudahan tahun 2023 COVID tidak menjadi lagi isu yang mewarnai negara kita. Sehingga dari beberapa kebijakan inilah kita uraikan nanti dengan melalui OPD untuk menangani hal-hal yang saya maksudkan tadi. Dokumen rancangan APBD tahun 2023 yang diserahkan pada hari ini dapat kami uraikan garis besarnya seperti ini. Pendapatan sebesar 1.557.460
60.178.640 rupiah, yang terdiri dari PAD atau pendapatan asli daerah sebesar 102.460.000.000 rupiah, pendapatan transfer dana pusat atau TKDD sebesar 1.455.000.000 rupiah 178.640 rupiah. Dan untuk pembiayaan sebesar 189.961.379.847 rupiah. Sehingga dengan demikian belanja daerah sebesar kita untuk tahun 2023 sebesar 1.777.421.558 rupiah 8.487 rupiah, yang terdiri dari beberapa elemen termasuk pembiayaan, penyertaan modal dan silpa. Sehingga total belanja kita termasuk dengan biaya pembiayaan adalah sebesar 421.457.587 rupiah. Hal ini mengalami penurunan sedikit karena yang tahun 2022 kita ada pinjaman daerah. Tahun ini sudah tidak ada lagi, sehingga ada penurunan sedikit tapi tidak banyak. Hadirin yang dapat paripurna berbahagia, arah kebijakan dalam APBD Kepulauan Selatan tahun 2023 seperti yang saya sebutkan tadi, pertama penurunan kemiskinan, kedua perlindungan sosial seperti bantuan sosial, ketiga dukungan dunia usaha terutama usaha-usaha mikro kecil dan menengah, penurunan stunting untuk menahan tingkat inflasi. Jadi kalau kita menurunkan tidak mungkin, karena itu ada kewajiban negara, tapi kita minimal menahan dampak kepada masyarakat. Bagaimana cara menahannya? Ya kalau petani mungkin ada bantuan bibit kita atau pupuk, kalau nelayan mungkin bantuan alat tangkap, sehingga dengan demikian dia punya penghasilan tidak tergerus oleh inflasi. Ini kira-kira seperti itu yang perlu kita laksanakan pada hari ini. Di samping itu juga perlu kita selalu mempertahankan ketahanan pangan. Alhamdulillah di Kolsel ini ketahanan pangan selalu terjaga dengan baik karena kita surplus dalam hal beras. Namun daripada itu kita sekarang mulai mendorong berbagai ketahanan pangan itu di desa-desa, berbagai makanan-makanan selain beras. Jadi kita sudah harus mulai untuk memberikan pada masyarakat. Kemudian di samping itu tidak lupa pula untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan beberapa infrastruktur kita yang masih belum baik, tetap kita akan lanjutkan pada tahun anggaran 2023 ini. Sidang Dewan Hadirin yang saya hormati, tentunya arah kebijakan tersebut juga sudah memperhatikan pendanaan yang bersifat mandatori atau wajib, seperti yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Misalnya pendidikan, ini kita sudah sebesar 20,64%. Kesehatan yang disyaratkan minimal 10%, kita sudah 10,87%. Dan alokasi dana desa sebesar 10%. Tentunya hal ini sebagai aturan mandatori perundang-undangan kita sudah siapkan dan itu sudah untuk dipenuhi. Hadirin rapat dewan yang saya hormati, rancangan APBD ini selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Selatan. Guna disepakati bersama yang akan dievaluasi nanti oleh
pemerintah provinsi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Kepulauan Selatan. Untuk itu, karena sekarang sudah ada ketat aturan, kemarin kita agak terlambat saya keluar PPS perubahan, itu sudah sampai ada kita teguran. Untuk itu saya mengharapkan kiranya APBD ini kita dapat tetapkan sesuai dengan schedule yang diberikan, ya, karena pemerintah pusat sekarang selalu sudah dengan SIPD, jadi dia tahu persis kapan proses-proses itu bisa berjalan. Itulah pada hari ini kita serahkan ke DPRD, nanti tinggal teman-teman badan anggaran untuk persiapkan diri kapan pembahasan. Nah, itu nanti TAPD punya schedule nanti. Tentunya saya harapkan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik sehingga kita dapat menetapkan APBD tepat waktu sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Apalagi dalam rincian tadi, dana pusat yang masuk itu 1.400 miliar. PAD kita cuma 102 miliar. Ini pun sudah kita naikkan juga. Mudah-mudahan hari ini saya harapkan para teman-teman OPD agar kerja keras dalam hal ini agar PAD kita bisa tercapai. Seperti insyaallah dalam tahun 2022 ini kita harapkan. Memang 2 tahun terakhir waktu pandemi PAD kita itu sangat turun karena mengingat situasi dan kondisi daerah kita. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada pimpinan dan para anggota dewan yang saya hormati. Dengan penyerahan APBD ini, rancangan APBD ini untuk selalu untuk menjadi pembahasan selanjutnya. Mengakhiri sambutan ini sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selatan mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Selatan atas segala komitmen dan kontribusi pemikiran kita untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selatan. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikian pidato Bupati Pontianak Selatan. Kepada Bapak Bupati diucapkan banyak terima kasih. Rapat Dewan hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita beralih pada acara yang keenam yaitu penutup. Sebelum saya menutup rapat paripurna Dewan hari ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pontianak Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh undangan yang telah mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal hingga selesai. Sebelum saya menutup rapat paripurna Dewan hari ini, perkenankan saya membacakan 3 buah pantun. Ke Pulau Hari singgah di Laonti, pergi wisata di Desa Namu, kerjasama yang baik mari dijalin, anggaran ditetapkan tepat waktu. Yang kedua, tamu datang berdiri di teras, tamunya lelaki berbaju kuning. Kebetulan berbaju kuning. Anggaran 2023 segera dibahas, tentu diiringi OPD yang serius. Yang terakhir, pakaian jas lengkap berdasi masuk ke pesta dengan permisi. DPRD dan Pemda tetap serasi, selalu kompak dalam setiap situasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita 2023 ini agak lebih banyak kepada masyarakat ya. Jadi infrastruktur kita tinggal melancarkan yang sudah ada, menyelesaikan yang belum selesai. Tapi kita akan menangani seperti pesan Presiden, seperti bidang pertanian, kita akan perbanyak pupuk, bibit, bidang perikanan kelautan, alat tangkap, lansia yang belum tercover dalam bantuan pusat, usaha mikro, namanya yang multi paling kecil. Saya penjual ikan, menjual sayur, kita berikan sentuhan. Kemudian juga di bidang kebutuhan petani seperti pupuk, bibit, dan sebagainya. Ya, inilah yang kita mulai bilang. Kita semua OPD akan menangani itu. Seperti kemiskinan ekstrim ini kan ada terjadi pada orang-orang tua yang sudah tidak berdaya untuk bekerja, lansia misalnya, terus apalagi yang cacat misalnya. Nah, ini perlu kita. Kalau yang kuat bekerja kita akan dorong sektor pertanian supaya dia memulai berikan sentuhan. Artinya maksud kita apa? Kalau misalnya dia menanam jagung, kalau dia biayai dia sendiri semua kan itu nanti hasilnya tidak maksimum. Apalagi ada inflasi sekarang ya. Kita harapkan sudah ada dorongan bantuan. Jadi kita sudah sepakat dengan Dewan. Ini pesan Presiden ini kita samping juga pengembangan peningkatan SDM kita dan masalah sumber daya manusia ini tetap SDM. Ya, kita sekarang lagi berinovasi, artinya menuntas di bidang infrastruktur, menuntaskan yang lalu yang belum nyambung. Ya. Kami sudah mulai semua. Salah Lauti sudah, sebentar lagi akan terbuka. Tinggal nanti kita 2023 kita sempurnakan. Tujuannya maksudnya. Kemarin sudah tembus di situ, ya, mobil sudah bisa 2023 kita sempurnakan lagi. Oke. Kalau kami kan jelas, undang-undang sudah mengatur bahwa DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan bersama terhadap rancangan APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi itu jelas komitmen kami. Justru kami hampir setiap saat menyurati ke Pemda supaya tahapan ini berjalan cepat karena undang-undang sudah mengatur bahwa bulan sekian harus sudah disampaikan ke DPR, bulan sekian harus tuntas. Jadi tidak boleh ada alasan. Alhamdulillah Pemda walaupun sedikit terlambat tetapi semua masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan pembahasan. Karena deadline kita kan 30 November ini kan baru Oktober. Insya Allah pertengahan November sudah tuntas. Saya sih Pak Bupati mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Arah Bupati menyusun RAPBD itu kan pertama berdasarkan RPJMD. RPJMD itu mengacu di visi misi. Dan RPJMD itu tidak lepas dari RPJMN nasional kan. Nah, isu yang hari ini dilempar oleh pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi adalah bahwa tahun depan diprediksi akan terjadi kemiskinan ekstrim. Ini disebabkan karena inflasi. Nah, untuk mengantisipasi itu maka pemerintah pusat memberikan wejangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran-anggaran yang langsung berbasis kepada masyarakat kecil. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bantuan-bantuan perikanan, bantuan alat tangkap, bantuan pupuk, apa semua. Ini kan dalam rangka merangsang masyarakat supaya mereka tumbuh dari sisi ekonomi. Karena perekonomian tumbuh dalam
hal itu penghasilan masyarakat naik, otomatis kan mereka terhindar dari yang dikhawatirkan oleh pemerintah yang kemiskinan ekstrim. Terkecuali kalau ibu lansia yang memang sudah tidak bisa bekerja, maka didorong memberikan bantuan. Itu sudah jelas. Saya kira arahnya Pak Bupati jelas bahwa kita tetap mengikuti rambu-rambu apa yang bisa direkomendasikan oleh pemerintah pusat. Oke, cukup.